Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Fitria Rahma ingin menjelaskan mengenai identifikasi persamaan dan perbedaan teks karya A dan teks karya B. Di sini saya menggunakan puisi yang berjudul Nurani di Lorong Puisi dengan puisi yang berjudul Tentang Puisimu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tema persamaan pada kedua teks puisi tersebut, yaitu pada puisi yang berjudul Nurani di Lorong Puisi dengan puisi yang berjudul Tentang Puisimu memiliki sebuah tema yang sama, yaitu sebuah perasaan penulis terhadap karya sastra puisi. Kemudian, perbedaan pada puisi Nurani di Lorong Puisi menceritakan mengenai berbagai perjalanan hidup yang dilalui oleh penyair tersebut. Berdampingan dengan adanya sastra puisi, sehingga beberapa hal di dalam puisi tersebut dijelaskan mengenai penyair yang selalu menyertakan arti sebuah puisi dari masa lalu hingga masa kini. Ia telah menjalani kehidupannya. Pada puisi Tentang Puisimu, menceritakan mengenai imajinasi penulis yang ada pada puisi dituangkan dalam sebuah lukisan. Penyair pada puisi tersebut selalu menuangkan imajinasi-imajinasi yang terdapat pada pikirannya akan disalurkan dan diciptakan melalui sebuah karya sastra, yaitu puisi. Yang kedua yaitu amanat. Kedua puisi tersebut memiliki amanat yang dapat dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bagi para pembacanya. Kemudian perbedaannya, pada puisi Nurani di Lorong Puisi memiliki amanat yang tersurat, yaitu lika-liku perjalanan hidup yang dilalui akan menuai hasil yang baik jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada puisi Tentang Puisimu memiliki amanat yang tersirat, yaitu sebuah objek ataupun sebuah karya lain dapat dijadikan sebuah inspirasi tertentu dalam memunculkan sebuah karya yang baru. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu emosi. Perbedaan kedua puisi tersebut sama-sama memiliki unsur emosi yang sering dijumpai dalam sebuah teks karya sastra. Kemudian pada perbedaannya, yaitu puisi Nurani di Lorong Puisi memiliki unsur emosi yang cenderung bersemangat dan berambisi. Hal tersebut sangat terlihat dalam bait demi bait puisi yang dituliskan penyair dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Membuat unsur emosi dapat diketahui dengan jelas. Pada puisi Tentang Puisimu memiliki unsur emosi yang cenderung berimajinasi dan merenung. Hal tersebut dapat terlihat ketika penyair menuliskan sebuah puisi dengan berimajinasikan sebuah lukisan, kemudian ia menceritakan sebuah perasaan terhadap puisi dari masa lalu hingga masa kini. Yang keempat, saya akan membahas mengenai tonasi. Persamaan tonasi yang digunakan pada kedua teks puisi tersebut sama-sama memiliki unsur ketenangan, kelembutan, serta memiliki makna. Kemudian, perbedaan pada puisi Nurani di Lorong Puisi memiliki unsur tonasi yang cenderung lembut dan mendalami makna. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kata ataupun bahasa yang telah digunakan dalam teks puisi tersebut. Selanjutnya, pada puisi Tentang Puisimu memiliki unsur tonasi yang cenderung tenang dan memberikan arti. Hal tersebut juga dapat dilihat dan dirasakan melalui bait dan syair yang ada pada sebuah teks puisi tersebut, sehingga
dapat dengan mudah memahami tonasi yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu diksi. Persamaan diksi yang digunakan pada kedua puisi tersebut sama-sama mudah dipahami para pembacanya. Kemudian perbedaan pada puisi nurani di lorong puisi memiliki diksi yang sangat baik karena banyak menggunakan bahasa yang puitis dan indah, namun tetap dapat dipahami oleh pembacanya sehingga dapat dinikmati dengan baik. Kemudian pada puisi tentang puisimu memiliki diksi yang cenderung lebih terkesan indah dan tergolong lebih nyastra karena kata-kata yang digunakan tidak umum digunakan, namun masih mudah dipahami oleh pembacanya. Yang selanjutnya nomor 6, membahas mengenai gaya bahasa. Persamaan gaya bahasa pada kedua teks puisi tersebut sama-sama menggunakan gaya bahasa yang ringan dan menarik untuk dibaca oleh berbagai kalangan. Kemudian perbedaan pada puisi nurani di lorong puisi menggunakan gaya bahasa yang tidak berlebihan dan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang tepat untuk sebuah ide mengenai gambaran perjalanan hidup yang berdampingan dengan karya sastra puisi. Kemudian pada puisi tentang puisimu menggunakan gaya bahasa yang tidak berlebihan dan dapat menarik pembaca dengan menggunakan bahasa-bahasa yang puitis, namun tetap mudah untuk dipahami. Selanjutnya nomor 7, di sini saya akan membahas mengenai rima. Persamaan rima yang digunakan pada kedua teks puisi tersebut sama-sama telah menggunakan tatanan atau aturan rima yang sesuai. Kemudian perbedaan pada puisi nurani di lorong puisi menggunakan rima yang sangat tepat karena telah memenuhi beberapa ketentuan mengenai penulisan puisi terkait rima yang baik dan benar. Hal tersebut terlihat pada bait pertama yaitu rima i, a. Kemudian pada puisi tentang puisimu menggunakan rima yang tepat karena telah memenuhi beberapa ketentuan mengenai penulisan puisi terkait rima yang baik dan benar dalam model puisi soneta. Selanjutnya nomor 8, membahas mengenai tipografi. Persamaan tipografi yang digunakan pada kedua teks puisi tersebut sama-sama menggunakan tipografi yang benar-benar menurut aturan yang ada. Selanjutnya, perbedaan pada puisi nurani di lorong puisi menggunakan tipografi yang menggunakan susunan baris dan bait. Kemudian pada puisi tentang puisimu menggunakan tipografi yang menggunakan susunan puisi soneta, yaitu berbentuk seperti baris paragraf. Kemudian penjelasan mengenai relevansi teks puisi yang satu dan puisi yang satunya, yaitu teks puisi pertama dan teks puisi yang kedua merupakan sebuah teks yang sama-sama bertema puisi. Kemudian kedua teks tersebut dapat tergolong pada karya sastra puisi. Melalui hal tersebut tentunya dapat dengan mudah untuk dibandingkan. Selain melalui unsur-unsur yang sama, juga terlihat dalam susunan pembuatan yang masih tergolong sama, hanya beda dalam isi dan susunan tipografi yang digunakan masing-masing penulis tersebut. Pada puisi yang berjudul Nurani di Lorong Puisi, cenderung membahas mengenai perasaan penulis terhadap karya sastra puisi yang selalu berdampingan dengan sastra tersebut, sehingga ia selalu melibatkan perasaannya terhadap sastra puisi untuk dituangkan dan menjadi sebuah ide dalam puisi tersebut. Kemudian, pada puisi yang berjudul Tentang Puisimu, cenderung membahas mengenai imajinasi yang ada untuk dapat dituangkan menjadi sebuah karya sastra puisi yang baik dan indah. Sebuah imajinasi tersebut merupakan hal-hal
yang telah dilalui oleh penyair dalam kehidupannya dari masa lalu hingga masa kini. Kedua teks puisi tersebut sangatlah menarik untuk dibahas dan diperbandingkan. Karena memiliki pembahasan yang indah dan menarik dari masing-masing penulis yang ingin mengekspresikan ide-ide dalam sebuah karya sastra, yaitu puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.